Ya, selamat sore pemirsa. Hari ini hari Kamis 20 Februari 2025. Wah, ini sore hari kita disuguhkan dengan pemandangan yang patut kita syukuri. Ada camper van. Wah, camper van micro. Karena dia basisnya adalah sebuah Daihatsu Grand Max yang ya proper lah untuk bisa dibilang sebagai micro camper van. Dan dia kalau di klasifikasi RV-nya Amerika itu adalah RV kelas 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 C, yang basisnya itu adalah kendaraan kecil. Ya, ada RV kelas, karena klasifikasi RV itu recreational van atau recreational vehicle. Itu memiliki 4 klasifikasi. Maaf, itu yang belakang itu adalah RV kelas D kalau di Amerika. Kalau kelas A itu biasanya basisnya adalah kendaraan besar. Paling kecil itu panjangnya 7 meter, setara dengan bus medium 7 meter yang panjangnya. Will you please shut up? I'm making YouTube videos now. Jadi panjangnya setara dengan 7 meter ya, dengan panjang paling panjang untuk RV kelas A di Amerika Serikat itu setara dengan bus tronton, bahkan Trinton ya. Maksimal dia bisa 15 meter panjangnya ya, setara dengan bus tronton atau bus Trinton ya, kalau basisnya bus. Tapi kalau di Amerika ada juga RV atau recreational vehicle yang basisnya adalah truck trailer. Jadi ditempelkan pada truk, jadi truck trailer, atau bahasa sananya disebut 18 wheeler gitu. Nah, ini Kijang Zenix Hybrid ya. Sore ini di hari Kamis 20 Februari 2025 bersamaan malam ke-22 bulan Sya'ban 1446 Hijriah ya. Izinkan saya atas nama pribadi dan keluarga mengucapkan selamat atas pelantikan 481 kepala daerah terpilih hasil Pilkada serentak 2024 ya, untuk masa jabatan 2025 sampai dengan 2030 ya. Iya. Yang menjadi concern saya adalah 38 gubernur ya, yang tadi pagi dilantik oleh Bapak Presiden Prabowo Subianto di halaman Istana Negara Jakarta dengan pengucapan lafaz sumpah ikrar janji yang dipimpin oleh Bapak Gubernur Lampung yang baru dilantik tadi, Bapak Rahmat Mirzal Jauhani ya, kalau nggak salah namanya Rahmat Mirzani ya, Rahmat atau Pak Mirza dari Partai Gerindra, yang baru saja pagi tadi dilantik sebagai Gubernur Lampung yang menggantikan Pak Arinal Junaidi ya, Gubernur Lampung yang dilantik karena terpilih beliau. Jadi selamat atas pelantikan 38 gubernur se-Indonesia ya. Meskipun yang sudah dilantik duluan adalah Gubernur Aceh ya, Bapak Muzakir Manaf ya, telah dilantik oleh Menteri Dalam Negeri Pak Tito Karnavian di kantor DPR Aceh atau DPRA.
tapi datang ke Jakarta untuk dilantik sekali lagi dilantik secara resmi oleh Presiden Prabowo Subianto, mengikut kepada aturan perundang-undangan yang ada, bahwa kepala daerah terpilih terutama gubernur itu dilantiknya di ibu kota negara, itu di Jakarta. Jadi selamat sekali lagi atas pelantikan para gubernur terpilih ya. Ada beberapa nama yang saya bisa sebutkan, tapi ada juga beberapa yang mohon maaf tidak bisa saya sebutkan satu persatu karena tidak hafal saya. Yang jelas kalau di Sumatera ada Pak Muzakir Manaf, di Sumatera Utara ada Bapak Bobi Nasution, gubernur terpilih menggantikan Pak Edi Rahmayadi. Kemudian di Riau ada Bapak Abdul Hamid ya, dari PKB ya, gubernur Riau menggantikan Pak Syamsuar dan Pak Edi Nasution. Kemudian di Sumatera Barat itu ada Buya Mahyildi Ansarullah untuk periode kedua. Kemudian di Kepulauan Riau ada Bapak Muhammad Rudi, mantan wali kota Batam yang terpilih jadi gubernur menggantikan Pak Ansor Ahmad. Kemudian ada di Sumsel, kampung mama saya, ada Pak Herman Deru, itu periode kedua. Di Bengkulu ada Pak Helmi Hasan ya, adik dari Menteri Koordinator Bidang Pangan atau Menko Pangan Pak Zulkifli Hasan ya, mantan wali kota Bengkulu, terpilih jadi gubernur di Bengkulu. Di Jambi ada Pak Al Haris, petahana. Di Bangka Belitung ada Pak Hidayat Arsani ya, mantan wakil gubernur Bangka Belitung yang mengalahkan petahana Pak Erzaldi Johan dari Gerindra. Kalau Pak Hidayat dari Golkar ya. Di Lampung tadi sudah, yang kebetulan yang memimpin ikrar sumpah janji gubernur itu adalah gubernur Lampung yang terpilih, tadi saya sudah sebut namanya, Pak Rahmat Mirzani Jauhal atau Pak Mirza ya. Di Jakarta, di Banten ada Pak Andra Soni ya, mantan ketua DPRD Banten, orang Minang dia. Orang Minang dia ternyata, orang Sumatera Barat dia ternyata. Kampungnya di lupa saya. Orang Minang dia. Anak antau, orang awak. Bukan orang asli Banten macam Airin maupun Ade Sofyan. orang rantau dia. Ya. Pak Andra Soni ya, gubernur Banten. Wakilnya yang orang Banten, Pak Ahmad Dimyati Natakusuma, PKS ya. Kali kedua ya, gubernur Banten itu tidak dari Golkar ya. Kalau gubernur Banten pertama yang bukan dari Golkar itu adalah Pak Wahidin Halim, yaitu dari Partai Demokrat. Tapi wakilnya Pak Andika Hazrumi itu dari Golkar. Kalau ini dua-duanya bukan dari Golkar. Pak Andra Soni dari Gerindra, Pak Natakusuma dari PKS. Tapi istrinya itu di PDI Perjuangan. Yeah. Di Jakarta sudah tahu kita, mantan sekretaris kabinet Pak Pramono Anung baru saja dilantik dan telah menyampaikan pidato pertamanya sebagai gubernur di Balai Kota Jakarta dan disambut meriah oleh kawan-kawan saya sesama pendukung Mas Pram Bang Dul ya. Tadi di Balai Kota telah ada acara yang sederhana tapi meriah ya, dalam menyambut pasangan Mas Pram Bang Dul atau Gubernur Pramono Anung dan Wakil Gubernur Rano Karno ya. Ya alhamdulillah, Jakarta punya gubernur definitif lagi setelah
2 tahun dipimpin oleh penjabat gubernur dan dua berosa mana mau apa-apaan biasa dan 2 orang penjabat gubernur ya, Pak Heru Budi Hartono dan Pak Teguh Setiabudi yang baru tadi kembali ke Kementerian Dalam Negeri karena beliau di sana menjabat sebagai Ditjen Dukcapil, Ditjen Kependudukan dan Catatan Sipil di Kementerian Dalam Negeri. Kemudian di Jawa Barat, provinsi tetangga kita, ada gubernurnya Pak Deddy Mulyadi atau Kang DM, Kang Deddy Mulyadi, Kang Demul ya, politikus Gerindra, mantan Golkar yang juga budayawan Sunda ya. Kang Deddy Mulyadi atau Pak Deddy Mulyadi ya, mantan Bupati Purwakarta 2 periode jadi gubernur Jawa Barat. Tadinya nyalon di 2018 gitu. Tadinya nyalon di sudah dipajang rupanya. Ya, mantap ini. Ini namanya warga yang berterima kasih ya, dari warga RW 08 Bumi Bintara Permai, Jakarta Selatan. Selamat menjalankan tugas dan amanah Gubernur dan Wakil Gubernur DKJ 2530 Mas Pram Bangdul. Wah. Sebenarnya gini ya teman-teman ya. Nih, saya kasih yang lebih clean lagi itu tuh. Ya. Mantap ini. Salut. Dan perolehan suara Mas Pram Bangdul waktu Pilgub Jakarta tahun yang lalu 2024 di sini tergolong besar. Tergolong besar di wilayah Pesanggerahan, besar. Di tempat saya itu kan ada 5 TPS ya. Mayoritas itu adalah Mas Pram Bangdul dengan keunggulan yang gede. Hanya 1 TPS yang dimenangkan oleh paslon Ridwan Kamil Suswono. Tapi itu pun juga nggak gede-gede banget perolehan anunya, suaranya ya. Standar sih itu. Tapi kalau di TPS lain, Mas Pram Bangdul itu perolehan suaranya gede, besar. Gitu. Ya, gede, besar gitu. Ya. Jadi tadi di Jawa Barat sudah ya, Pak Deddy Mulyadi. Di Jawa Tengah ada Pak Ahmad Lutfi ya. Ya, ini banyak kontroversi lah yang menyelimuti Pak Gubernur Ahmad Lutfi ya. Yang terakhir jabatan beliau adalah Inspektorat Jenderal dari Kemendag, Kementerian Perdagangan, setelah selesai tugas dari Kapolda Jawa Tengah. Kalau di Jatim ada Ibu Khofifah Indar Parawansa, itu periode kedua. Di Bali ada Pak Wayan Koster, periode kedua. Kalau di Kalimantan saya nggak begitu hafal. Paling hafalnya cuma Pak Norsan, Pak Ria Norsan di Kalbar ya, yang menggantikan Pak Sutarmiji ya. Pak Norsanto dari Golkar ya, Pak Norsan dari Golkar, wakilnya tapi dari PDIP. Pak di Kalimantan Tengah ada Pak Agustiar Sabran ya, adiknya dari mantan gubernur Pak Sugianto Sabran, cuman apes karena Pak Sabran ini
tadinya adalah kader PDIP tapi dipecat. Karena maju sebagai cagup Kalteng diusung oleh Partai Gerindra dan sebagian besar Partai Koalisi Merah Putih Jilid 2. Sementara PDIP sendiri itu mencalonkan Pak Nadal Shah. Itu pun Wagub Kalimantan Tengah mendampingi Wagub petahana Kalteng yang berasal dari kalau saya nggak salah Golkar apa PKB gitu lupa. Kalau Kaltim Pak Rusdi Masud ya, yang hebat banget bisa mengalahkan Pak Isran Nur ya, figur yang cukup punya pengaruh di Kalimantan Timur ya, tapi ternyata takluk oleh Pak Rusdi Masud yang usianya lebih muda, itu didukung oleh Partai Golkar. Ya. Kalau di Sulawesi saya nggak begitu hafal. Paling saya hafalnya cuman Sulawesi Utara, Pak Julius Selvanus Lumba Komaling ya. Nah ini teman-teman yang saya mau highlight ya. Pilgub Sulawesi Utara ini adalah pilkada serentak 2024 yang tight banget. Hasilnya tuh ketat banget. Ini bener-bener tight race banget. Bahkan kalau boleh saya bilang ya, too close to call. Too early to call. Kenapa? Karena perolehan suara dari 3 paslon, 3 cagup Sulawesi Utara ini gak jauh bedanya. Yang dapat juara 1 kan yang udah dilantik nih, Pak ESK Pak Julius Selvanus Lumba Komaling ya kan, yang diusung oleh Partai Gerindra dan teman-teman di Koalisi Merah Putih Jilid 2. Kemudian ada Pak runner up-nya adalah Pak Lasut, Pak Eli Lasut ya, yang diusung Partai Demokrat. Itu hanya 31, sekian persen. Ya 31, sekian persen, gede lah. Tapi yang ajaibnya, perolehan suara Wagub petahana Sulawesi Utara, Pak Kando, Pak Stephen Kando, tahu nggak? Itu di angka yang sama, 31, sekian kecil persen. Tapi selisih suaranya hanya beda berapa puluh ribu saja suaranya. Ya tapi kalau dibandingkan dengan Pak Lumba Komaling itu jauh, tiba-tiba bedanya cuma 3% gitu loh. Bedanya cuma 3% karena Pak Julius Selvanus Lumba Komaling atau Pak ISK itu perolehan suaranya 34% ya di Sulawesi. Ini menarik loh teman-teman, menarik banget, menarik. Ini adalah kalau boleh dibilang, kalau saya boleh bilang ya, kalau saya sudah lihat nih hasil pilgub provinsi yang lain, itu adalah the tightest ya, the tightest race pilkada dengan hasil yang ketat banget gitu loh. Too close to call kalau saya boleh bilang, too early to call, too close to call kalau saya boleh bilang ya, too close to call. Karena hasilnya tuh hampir imbang gitu loh. Hampir imbang. Karena runner up-nya aja bisa 2. Runner up-nya itu bisa 2 gitu loh. Cuma selisih berapa persen aja gitu loh. Tapi overall ya buat ya
Buat saudara-saudari Kawanua ya, saya ucapkan selamat ya atas pelantikan Pak Julius Selpanus Lumbaa Komaling ya sebagai gubernur. Ini yang mencetak sejarah teman-teman. Karena beliau adalah gubernur definitif Sulawesi Utara yang bukan asli orang Minahasa, yang bukan asli Kawanua, bukan. Ini campuran. Ya. Pak Julius Selpanus Lumbaa Komaling ini campuran Toraja Minahasa. Campuran Toraja Minahasa. Ya. Bapaknya orang militer, orang ABRI atau TNI sekarang, orang Toraja. Ibunya yang punya Komaling itu ibunya. Nah, kan bapaknya kan Lumbaa. Lumbaa itu bukan marga Minahasa, dia marga Toraja. Komaling Minahasa. Nah, kalau ibunya orang Minahasa tuh. Jadi campuran. Jadi ini sejarah buat Sulawesi Utara ya, punya gubernur bukan orang pure asli Minahasa, orang asli Kawanua. Kalau sebelumnya kan Kawanua, Pak Oli Dondo Kambe, almarhum Pak Sarundayang yang 2 periode, Pak Sinyo Hari Sarundayang gitu ya. Tapi Pak Dondo Kambe ini juga cetak sejarah teman-teman ya, sebagai gubernur Sulawesi Utara yang kulitnya tidak putih. Bener, serius. Karena gubernur Sulawesi Utara itu kan biasanya putih-putih tuh ya, mendiang Pak Sarundayang, mendiang Pak Sondah ya, Pak Adolf Joke itu Adolf Sondah ya, kan putih-putih tuh. Apalagi gubernur sekarang ini Pak Lumbaa ya, itu kan kulitnya putih terang gitu ya. Kalau Pak Dondo Kambe gelap. Gak bercanda ya, tapi sejarah kok teman-teman, sejarah. Karena gini, bisa 2 periode dan pasangannya ini ada orang yang dari kalangan minoritas di sana. Pak Stephen Kando ini adalah orang yang beragama Konghucu. Sebelumnya beliau adalah ketua DPRD Sulawesi Utara. Nah, itu. Ketua DPRD Sulawesi, ketua DPRD apa wali kota Manado ya? Wali kota Manado. Nah. Tarik sini dah. Ini cetak sejarah. Pasangannya dari kalangan minoritas di sana ya. Kemudian pada Pilgub Sulu 2020 lawannya dua-duanya wanita. Teti Paruntu dari Golkar dan satu siapa ya namanya, mantan bupati itu dari Nasdem yang masuk penjara kemudian gara-gara korupsi. Lupa saya. Nah, orang Nasdem itu. Lupa saya. Tapi bisa dikalahkan oleh Pak Dondo Kambe yang cowok sendiri. Gitu. Saya break dulu ya teman-teman. Mau pipis. Ya, welcome back teman-teman ya. Jadi itu sejarah loh di Sulawesi Utara itu. Selain hasil pilgubnya yang tight banget. Aduh, belum sempurna ini ceboknya ntar. Ya, welcome back. Jadi kita balik lagi. Sejarah loh teman-teman, Sulawesi Utara itu. Pertama, gubernurnya adalah gubernur campuran Toraja Minahasa jo. Ya. Yang lainnya saya nggak begitu hafal ya. Satu lagi yang saya hafal tuh di Sulawesi Selatan, itu petahana Pak Andi Sudirman
Sulaiman ya, itu adik dari Menteri Pertanian yang sekarang, Pak Andi Amran Sulaiman ya. Itu kembali lagi jadi gubernur. Tapi yang istimewanya beliau jabat gubernur Sulsel itu full term. Kalau sebelumnya kan melanjutin sisa dari Profesor Nurdin Abdullah yang ketangkap KPK gara-gara suap, ya kan? Kalau yang ini benar-benar pure dipilih full term 5 tahun, mengalahkan wali kota Makassar Pak Dani Pomanto. Oh, itu hebat itu. Ya karena Pak Sudirman itu Pak Sudirman itu memanfaatkan kepetahanaannya atau incumbency-nya dari incumbency dari beliau. Itu poinnya. Kalau yang lainnya saya nggak begitu hafal teman-teman, kecuali Nusa Tenggara Barat itu mantan Jubir Kemlu gubernurnya Pak Lalu Muhammad Iqbal yang diusung partai Koalisi Merah Putih Jilid 2, kecuali PKS ya. PKS kan bukan bagian dari KMP 2 ya. PKS usung petahananya Pak Zulkifli Mansyah, sementara kakaknya TGB atau TGH Tuan Guru Haji Zainul Majdi, Ibu Siti Rohmi Jalilah itu hanya finish di nomor 3 itu. Sama satu lagi yang paling timur gubernur yang saya hafal itu ada Ibu Shirley Choanda, itu juga mencetak sejarah itu sebagai gubernur wanita pertama di Maluku Utara dan gubernur Maluku Utara pertama yang bukan orang Islam. Beliau orang Katolik, Kristen Katolik. Tadi beliau memimpin ikrar, lafaz sumpah dan janji ya. Gubernur mewakili kalangan Kristen Katolik ya. Kepala daerah yang Kristen Katolik, lafaz ikrar sumpahnya dipimpin oleh Ibu Choanda ya. Dan itu maju menggantikan suaminya ya, Pak Beni Laos, yang meninggal akibat ya musibah kecelakaan speedboat yang meledak itu gara-gara ngisi BBM lupa matiin mesin, kebakar, meledak, boom. Nah itu jadi orang bersimpati. Nah adapun gubernur paling timur yang saya hafal ada Pak Mandachan, Papua Barat atau Papua Barat Daya itu lupa saya, dan Pak Ben-Hur Tomimano itu gubernur Papua terpilih ya, mantan wali kota Jayapura Pak Ben-Hur Tomimano ya, gubernur Papua saja, karena Papua ini kan udah dipecah jadi banyak provinsi. Papua Barat Daya, Papua Barat, Papua Pegunungan, Papua Tengah, Papua Selatan. Nah, Papua Selatan. Nah, kalau ditanya saya, Muslim Papua paling banyak ada di mana? Ada di Papua Selatan, tepatnya di Merauke. Kenapa? Karena di Merauke itu perantauan dari Jawa yang bermukim di sana, baik itu dari sejak zaman transmigrasi Orba sampai saat ini itu terbilang banyak
Makanya kenapa Merauke ini adalah kota di Papua yang terbilang masih punya keramahan terhadap agama Islam, kepada orang Islam. Sekalipun seluruh Papua ini adalah mayoritas Kristen, Muslimnya, Islamnya minoritas di sana. Tapi seenggaknya kalau di Papua Selatan itu masih ada keinian buat agama Islam. Bahkan mohon maaf nih, yang notabene orang asli Papua di Papua Selatan itu dilaporkan sih jumlahnya banyak, tapi makin lama makin ciut gitu loh. Bahkan imbang dengan kaum pendatang ya, yang dari Jawa maupun yang dari sesama provinsi yang Kristen, kayak Sulawesi Utara, Nusa Tenggara Timur, Ambon, Maluku ya. Itu banyak yang di sana di Papua Selatan gitu. Bahkan waktu YouTuber Mas Ahmad Wildani itu ngetrip ke Merauke naik taksi, supir taksinya itu tau nggak orang apa? Bukan orang Merauke, tapi orang Flores, Nusa Tenggara Timur. Keren gak itu? Iya. Keren gak? Gitu. Nah, PLT Gubernur Papua Selatan yang notabene sekdanya Merauke itu terpilih jadi gubernur di Papua Selatan. Jadi selamat ya atas terpilihannya. Kalau saya hafalnya cuma Gubernur Papua Pak Ben-Hur Tomimano saja ya. Gitu. Ya, jadi ya semoga saya doakan mudah-mudahan 38 gubernur dan keseluruhannya jadi 481 kepala daerah yang telah dilantik oleh Bapak Presiden Prabowo Subianto bisa ya bekerja dengan penuh semangat, berdedikasi, profesional, dan bergairah dalam mengabdi kepada rakyat ya, mengabdi kepada masyarakat, terutama dalam mewujudkan apa yang tertuang dalam Astacita Kepresidenan Bapak Prabowo Subianto ya, 8 cita-cita pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dalam Astacita itu teman-teman ya. Jadi kita doakan mudah-mudahan bersemangat, dan tetap kita, kalau programnya bagus tetap kita dukung. Kalau programnya dirasa bermaslahat bagi masyarakat tetap kita dukung. Tapi kalau dirasa ada yang perlu kita koreksi, ada yang perlu dikritisi atau dikritisi, maka hendaklah kita berikan kritik ya, kita beri solusi, dan kita beri saran dan masukan dengan cara-cara yang elegan, yang hikmat, yang tidak bermuara pada atau tidak berhilir pada nyinyir ujaran kebencian. Itu aja untuk hari ini. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa lagi di lain waktu, dan see you.